Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Ramadhani. Nama saya Aska Putri Ramadhani. Video kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang materi Amplifier kelas AB. Selamat menyaksikan. Halo guys, balik lagi sama aku. Di sini aku mau sedikit menjelaskan materi tentang amplifier kelas AB. Amplifier kelas AB dibuat bertujuan untuk membentuk penguat sinyal yang tidak cacat distorsi dari penguat kelas A dan untuk mendapatkan efisiensi daya yang lebih baik seperti amplifier kelas B. Karena amplifier kelas A memiliki efisien daya yang rendah kurang lebih 25% yang disebabkan titik kerja berada di setengah PCC tetapi memiliki kualitas sinyal yang baik. Sedangkan amplifier kelas B memiliki efisiensi daya yang baik kurang lebih 80% karena titik kerja mendekati VCC tetapi kualitas suara yang kurang baik. Sedangkan amplifier kelas AB yang memiliki efisiensi daya penguat sinyal kurang lebih 60% dengan kualitas sinyal audio yang baik. Jadi amplifier kelas AB merupakan kompromi antar efisiensi dan fidelitas penguat. Yang pertama, transistor bekerja bergantian antara NPN dan PNP. Yang kedua, panas yang dihasilkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, efisiensi lebih besar 50% sampai 75%. Yang keempat, tidak terjadi cacat silang crossover. Yang kelima, fidelitas tinggi. Dan yang terakhir, terjadinya penggemukan sinyal pada kedua transistornya. Aktifnya pada saat transisi atau gami. Kelebihan yang utama pada penguat kelas AB ini tentunya adalah penghapusan distori pada crossover, efisiensi dan aplikasi sinyal yang tinggi dibandingkan amplifier kelas A. Amplitudo dan fase sinyal keluaran sama dengan masukan. Lebih disukai untuk radio, sistem audio, dan penerima TV. Memberikan efisiensi yang tinggi dan respon frekuensi yang tinggi. Kekurangannya adalah praktis efisiensi penguat kelas AB lebih kecil dibandingkan dengan efisiensi penguat kelas B. Konstruksi sirkuit yang rumit, biaya yang tinggi, dan bias yang tidak tepat menghasilkan lonjakan pada sinyal keluaran yang mengakibatkan distori crossover. Bias dari transistor dicapai dengan menggunakan tegangan bias tetap yang sesuai pada base tier 1 dan tier 2. Lalu ada daerah di mana kedua transistor sedang berjalan dan arus kolektor diam kecil mengalir melalui tier 1 bergabung dengan arus kolektor diam kecil mengalir melalui tier 2 dan ke dalam beban. Ketika sinyal input beralih positif, tegangan di dasar tier 1 meningkat menghasilkan output yang positif dari jumlah yang sama yang meningkat pada arus kolektor yang mengalir melalui tier 1 ke sumber beban. Namun, ketika tegangan antara dua base tetap dan konstan, setiap peningkatan konduksi tier 1 akan menyebabkan penurunan yang sama berlawanan dalam konduksi tier 2 selama setengah siklus positif. Akibatnya, transistor tier 2 akhirnya mati, meninggalkan transistor forward bias. Tier 1 untuk memasok semua kenaikan arus ke beban. Demikian juga untuk setengah negatif dari tegangan input dan terjadi kebalikannya, yaitu tier 1 berjalan tenggelamnya ke arus beban, sementara tier 1 mati ketika input menjadi lebih negatif. Kemudian, dapat dilihat bahwa ketika tegangan input fin adalah 0, kedua transistor berjalan karena bias tegangan mereka. Tetapi karena tegangan input menjadi lebih positif atau lebih negatif, salah satu dari transistor berjalan lebih baik tenggelamnya ke sumber beban. Karena peralihan di antara dua transistor terjadi hampir secara konstan dan mulus, distori crossover yang memengaruhi konfigurasi kelas B sangat berkurang. Namun, bias yang salah dapat menyebabkan lonjakan distori crossover yang tajam ketika dua transistor beralih. Penggunaan tegangan bias tetap memungkinkan setiap transistor berjalan lebih dari setengah siklus input. Namun, sangat tidak praktis untuk memiliki baterai ekstra dalam desain tahap output amplifier.
Salah satu cara yang sangat sederhana untuk menghasilkan dua tegangan bias tetap untuk menetapkan titik Q yang stabil di dekat cutoff transistor adalah dengan menggunakan jaringan pembagi tegangan resistif. Guys, segitu aja penjelasan singkat dari materi Amplifier kelas AB yang telah kita jelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.